Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, salam jumpa di channel Kang Tamim. Pada tayangan perdana ini saya akan berbagi tips cara memperbanyak tanaman puring dengan stek batang. Silakan simak videonya sampai tuntas agar sahabat mendapat informasi yang lengkap. Mohon dukung channel kami ini supaya tetap eksis dan berkembang dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Sahabat, untuk penyetekan tanaman puring diperlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, alat potong. Saya menggunakan gunting dahan. Kemudian untuk penyayatan batang, saya menggunakan pisau cutter. Bisa digunakan juga alat lain seperti pisau, golok, dan lain-lainnya. Yang penting alat itu tajam dan bersih. Yang kedua, untuk tempat media tanam, saya menggunakan cup air. Bisa digunakan juga pot kecil, polybag kecil, atau bekas minuman yang lainnya. Yang perlu diperhatikan, di bagian bawah itu harus diberi lubang supaya ketika disiram air itu akan mengalir, kemudian tidak mengendap di dalam cup ini yang akan menyebabkan busuk akar. Kemudian yang kedua, permukaan dalam harus halus agar ketika tanaman itu dipindah ke tempat yang lebih besar akan gampang atau mudah melepasnya. Nah, itulah alat. Kemudian untuk bahan, saya menggunakan tanaman puring proton. Nah, ini yang akan dipotong-potong. Kemudian yang kedua adalah media tanam. Media tanam menggunakan campuran tanah, sekam mentah, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 tanah 1 sekam mentah dan setengah pupuk kandang. Saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing yang telah dihaluskan. Yang ketiga adalah bawang merah. Ini bawang merah. Kenapa bawang merah? Karena menurut literatur yang saya temukan, di dalam bawang merah terdapat zat aktif yang bagus untuk merangsang pertumbuhan akar dan pertumbuhan tunas. Jumlah bawang merah disesuaikan saja banyaknya. Nah, untuk volume air sekitar 150 cc, kira-kira diperlukan bawang merah 4 sihung dengan cara dihaluskan, ditumbuk halus. Nah, itulah sahabat, alat dan bahan yang diperlukan untuk penyetekan tanaman puring. Sahabat, daun-daun yang masih menempel pada batang puring yang akan dijadikan stekan kita bersihkan, karena nanti batang itu kita tanam tanpa daun. Namun meskipun daun itu ikut tertanam, nanti juga akan rontok karena daun itu akan mengalami penguapan, sementara suplai nutrisi belum ada karena akar belum tumbuh. Daun itu akan menjadi layu, kering, mati, kemudian gugur juga. Batang yang sudah kita bersihkan dari daun ini kita potong-potong sesuai dengan kemauan kita. Kalau saya dipotong kira-kira sekitar 12 cm dengan asumsi 5 cm untuk ditanam ke dalam media tanam, kemudian 7 cm untuk dijadikan tumbuhnya tunas seperti tanaman yang ini, sekitar 12 cm. 5 cm masuk ke dalam media tanam, kemudian 7 cm ditumbuhi tunas-tunas. Nah, 7 cm ini aja sudah sekitar, ada yang tinggi ada 4, kemudian bakalnya ada 4. Jadi sekitar ada 8 tunas yang bisa tumbuh.
Lain lagi kalau batang itu cukup besar dan banyak cabang. Nah, ini bisa lebih dari itu. Nah, kira-kira sekitar 30 cm lah dipotong di dalam batang ini. Cabang ini akan tumbuh tunas-tunas seperti ini. Nah, ini akan kelihatan lebih cantik. Cocoknya batang seperti ini dijadikan indukan atau dibikin kombinasi. Kemudian batang tadi yang 12 cm tadi kita potong, namun potongnya secara miring. Nah, ini tujuannya untuk memperlebar permukaan. Nanti di sekitarnya akan ditumbuhi akar-akar. Kemudian kita tambah lagi sekitar panjang 1,5 sampai 2 cm kita sayat. Nah, sayatan sekitar 3 sayatan. Nah, ini diperlukan juga untuk memperbanyak tempat tumbuhnya akar. Nanti akar tumbuh di sela-sela sayatan. Kemudian ujung dari batang itu bekas potongan miring kita bersihkan, kita haluskan supaya tidak terjadi memar. Kemudian batang tadi kita rendam di dalam cairan bawang merah, terendam sekitar 7 cm. Kita biarkan selama 2 jam supaya batang itu betul-betul bisa menyerap cairan bawang merah. Setelah satekan direndam di dalam cairan bawang merah selama 2 jam, kita angkat, kita tancapkan ke dalam media tanam, tertanam sekitar 5 cm. Kemudian media tanam di sekitar batang ditekan-tekan supaya batang tidak goyang, kokoh, dan batang bawah betul-betul menempel ke dalam media tanam. Kemudian kita siram dengan air secara merata. Tuh sahabat, kelihatan ada air menetes dari kap. Itulah fungsinya bagian bawah kap itu diberi lubang supaya ketika disiram air langsung mengalir, tidak menggenang dalam kap yang akan menyebabkan busuk akar. Nah, setelahnya tanaman disimpan di tempat terbuka. Nah, setelah kira-kira 2 minggu akan kelihatan seperti ini nih, ada tunasnya sahabat. Namun jangan lupa setiap pagi disiram minimal 1 kali supaya media tetap lembab. Demikianlah sahabat cara penyetekan tanaman puring. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.